باب إذا رأت المستحاضة الطهرة قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. وبه إليها قال حدثنا أحمد بن يونس ابن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكبر الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبر فاغسلي عنك دم وصلي. باب الصلاة على النفساء وسنتها. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلمي عن ابن أبي بريدة عن سمورة ابن جندب أن امرأة ماتت في بطنه فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقام وسطها. باب بيلي قال حدثنا حسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا ابن عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترسا بهداء المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على عمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين sampai di bab tentang idza ra'atil mustahadha tuhran ya. Orang yang dalam keadaan haid itu suci ya. Suci dikatakan sini taghtasilu wa tusalli walau sa'atan wa dikatakan sini wajib dia melakukan sholat langsung apabila masih ada waktunya. Jadi langsung kejar sholat itu wajib ya. Bahkan lebih afdal daripada dia melakukan hubungan antara suami istri ya. Lebih diutamakan lagi sholat ya, karena sholat itu lebih a'zam ya, lebih besar. Di sini dikatakan kalau datang waktunya haid tinggalkan sholat. Kalau sudah keluar dari waktunya haid wajib sholat ini untuk orang yang daim mustahabah keluar darah terus. Patokannya seperti apa? Patokannya waktu haidnya dia. Kalau waktu haidnya dia datang ya berarti dia haid. Selesai itu berarti dia suci dan wajib sholat ya. Seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya, wajib sholat dan juga membersihkan ya daripada bagian-bagiannya itu sebelum wudhu. Setelah itu dikasih pembalut wudhu langsung sholat. Nah mustahadah wajib melakukan itu ya, dan wudhunya hanya bisa dipakai untuk satu kali farad. Bab selanjutnya as-sholati ala nufasa usunnati. Sholatnya orang keadaan nufas atau ini dalam keadaan apa? Nifas otomatis tidak wajib sholat ya. Tidak wajib, itu hanya keadaan istihadah saja. Ini di sini sholatnya apa? Bayi yang baru lahir ya. Pernah ada seorang bayi baru lahir disolatkan oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah berdiri di tengahnya ya, karena apa? Wanita ya. Dan juga bab selanjutnya Rasulullah SAW pernah sholat ya, dan ada istrinya Sayyidatuna Maimunah ya, dekat dengan Rasulullah SAW. Seperti kita ketahui kamar Rasulullah ini tidak besar ya. Di hadis yang sebelumnya pernah dijelaskan Sayyidatuna Aisyah itu kalau Rasulullah sholat malam mau sujud ditekuk kakinya, selesai baru diluruskan lagi ya. Nah, ini katakan kadang-kadang terkena daripada pakaiannya ya. Orang yang dalam keadaan haid kita sholat kena pakaiannya perempuan itu tidak ada masalah asal tidak kena haidnya ya. Yang kita tidak diperbolehkan kita ini sholat membawa najis ya. Tapi kalau di bawahnya ada najis tidak ada masalah, yang penting tidak kena ya. Kita sholat di sejadah, di tengah sejadahnya ada najis, tapi kita sujud tidak kena najisnya, tidak apa-apa. Yang tidak boleh kita membawa najis atau yang ada di tubuh kita kesambung dengan najis, itu juga tidak diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala anhu qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut tayammumi. Qaulullah ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Wa bihi qala Syekh hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abdurrahman bin Al-Qasim an abihi an Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarih حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع إقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة فأقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم
وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يدعونني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركة وجاء أبي بكر قالت ففعلنا البعير الذي كنت آخذه فأصبنا الشجرة التي وبه قال شيخ الإمام عمرو بن سنان قال حدثنا حسين قال البعير قال حدثني سعيد بن مدريد قال أخبرنا حسين قال أخبرنا الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت شفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. Bab selanjutnya masuk di bab tentang tayamum ya. Tayamum ini wudhu dengan debu untuk mengganti daripada air ya, apabila tidak ada air ya. Kadang fagatnya ini hissi, kadang fagatnya maknawi ya. Hilangnya itu kadang-kadang suatu yang dari zahir, kadang-kadang yang tidak zahir ya. Dikumpulkan oleh satu bait syair oleh ulama, dikatakan faqdun wa khaufun wa hajatun wa idlaluhu wa maradun yashukku wal jabiratu wa jirahu. Ya, ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk bertayamum ya, faqdun ya, kehilangan daripada air, bisa hissi, bisa maknawi. Wa khaufun, takut ya. Takut kalau antara dia dan air itu ada sesuatu yang akan mengganggu ya. Hajah, punya air tapi dipakai untuk keperluan ya. Akhirnya cuma itu aja. Faqdun wa khaufun wa hajatun wa idlaluhu, hilang ya. Hilangnya daripada air, kadang hilang dengan barang yang lain, kadang hilang dengan air itu sendiri ya. Wa maradun yashukku, penyakit yang parah, kalau dipakai air penyakit itu akan bertambah ya waktunya. Wal jabirah ya, ada pembatas ya di perban atau apa daripada luka itu ya. Nanti ada penjelasannya lebih lagi ya. Kadang di anggota tayamum, kadang di luar anggota tayamum, tapi di dalam anggota wudu itu ada penjelasan di jabirah itu sendiri ya. Wal jirah, dan juga ada luka ya, koreng dan lain sebagainya. Itu nanti di hadis ini secara tidak langsung satu persatu akan dibahas ya. Keadaan-keadaan itu insyaallah ada semua. Katakan sini falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Wa aydikum minhu ya. Dikatakan sini ini ayat yang memperbolehkan kita untuk melakukan tayamum apabila tidak mempunyai daripada air ya. Di sini kita perlu ketahui yang disebutkan di sini ya, muka dan juga hanya tangan ya. Emang anggota tayamum sawaun karena kita mandi besar atau mandi kecil, ya apa hadas besar atau hadas kecil, itu semua sama. Peraturannya muka sama tangan. Orang punya janabah, tidak ada air, muka sama tangan, ya. Tidak harus satu tubuhnya dikasih dari debu ya. Hanya muka saja dengan tangan. Sawaun karena hadas akbar yang diwajibkan mandi atau hadas kecil ma'au jabal wudu ya, yang diwajibkan wudu. Di sini dikasih penyebab-penyebab daripada kenapa turunnya ayat daripada ayat tayamum ini ya. Pernah ya pada waktu itu keluar Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, Sayyidatuna Aisyah ya, pada waktu kehilangan igit ya, igit ini kalung ya, kalungnya kehilangan, akhirnya orang mencari, sahabat mencari, terhenti di tempat itu, akhirnya mencari sampai tidak ditemukan ya. Dan sahabat pada waktu tidak punya air ya. Tidak ada air sama sekali ya. Semua ngeluh kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dikatakan apa yang dilakukan oleh putrimu ini tadi ya. Kita sekarang berhenti di tempat ini dan kita tidak punya air. Pada waktu itu Sayyidina Aisyah, Rasulullah sedang tidur di pangkuan Sayyidina Aisyah ya. Sedang di pangkuan Aisyah, datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Marah-marah Sayyidina Aisyah sambil menduting, dan dia tidak bisa gerak karena di bawahnya ada Rasulullah SAW.
Setelah itu Rasulullah SAW bangun ya. Dan pada waktu orang bangun di pagi hari tidak ada air ya. Akhirnya turun daripada ayat tayammum tadi ya. Turun daripada ayat tayammum. Faqala Usaid bin Khudair, "Mahiya bi awali barakatikum ya al Abu Bakar." Ini bukan pertama kalinya keluarga Sayyidina Abu Bakar ini memberikan kita keberkahan kepada agama ini ya. Bukan pertama, tapi sudah beberapa kali. Karena kejadian itu tadi, akhirnya kita umat mendapatkan keringanan ya. Kalau tidak punya air bisa dengan debu, sakit juga dan lain sebagainya ya. Wala fa aba'athul ba'ira alladhi kuntu 'alaiha fa asabna al-igda tahtahu. Setelah itu mau diambil tunggangannya itu tadi ya, yang dinaiki oleh Sayyidatuna Aisyah, ditemukan kalungnya itu ada di bawah situ. Ya. Kalungnya ada di bawah situ. Yang selanjutnya dikatakan sini Rasulullah SAW diberikan 5 keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah diberikan oleh umat-umat yang terdahulu ya. Lam yu'ta ahadun gabli, dikatakan ya, belum ada dikasihkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Apa itu? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Dikatakan Rasulullah SAW ini kalau mau datang ya untuk memerangi satu kaum ya, mendatangi satu kaum itu 1 bulan sebelumnya mereka sudah ditaruh rasa takut di hatinya. Ya, Rasulullah belum jalan, masih perjalanan 1 bulan sudah takut dulu. Wa ju'il tali ardun masjidan wa tahuran ya, dikatakan dijadikan tempat di muka bumi ini semua tempat yang suci bisa dijadikan tempat untuk ibadah, bisa dijadikan tempat untuk masjid ya, untuk sholat ya. Fa ayyu marajul min ummati adrakatu shalah falyusalli. Kapan umatku ini masuk waktunya daripada sholat, dia harus langsung sholat, melakukan sholat dimanapun tidak apa-apa. Beda dengan umat-umat sebelumnya harus punya tempat khusus untuk sholat ya. Tapi umat Rasulullah dimanapun bisa ya. Hatta insya Allah bukan di masjid, di sahara, di padang pasir, di dekat sawah dan lain sebagainya, sholat boleh ya. Yang penting tempatnya itu suci. Ya, boleh untuk kita pakai untuk sholat. Wa hilat lil maghanim wa lam tuhillum li ahadi qabli. Dihalalkan untuk Rasulullah SAW ini dan umatnya maghanim, harta daripada rampasan perang ya. Ya, ada kalau maghanim harta yang didapatkan daripada perang, kalau fai ini harta yang tidak didapatkan dari perang ya. Punya orang sama-sama perang muslim dengan kafir ya, artinya orang kafir. Dikatakan sini kalau umat-umat terdahulu tidak ditaruhkan satu tempat, disirnakan sama Allah. Tapi umat Rasulullah bisa ya, dengan pembagian-pembagian yang nanti akan dijelaskan di bab ghanimah ya. Ada pembagian-pembagian khusus tentang harta daripada rampasan perang ini. Dan juga dikatakan wa'ati itu syafa'ah ya. Diberikan Rasulullah SAW ini syafa'ah, bahkan Rasulullah mempunyai syafaat ulama ya. Yang dimana saat itu semua para nabi tidak ada yang bisa minta syafaat sama Allah. Hanya Rasulullah SAW saja yang mampu untuk meminta daripada syafaat ya. Memberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan daripada syafaatnya Rasulullah SAW. Juga dikatakan sini, bahkan Nabi ba'athu ila qaumi khasah wa bu'ithu ila nasi amah ya. Para nabi-nabi terdahulu ini diutus untuk kalangannya, untuk kaumnya. Tapi Rasulullah SAW diutus untuk seluruh makhluk di muka bumi ya. Bahkan diutus untuk alamin ya, kullu masih wallah ya, selain Allah ya, jin dan lain sebagainya, itu semua juga termasuk mendapatkan daripada utusan itu ya, masuk daripada golongan orang yang keseluruhan daripada orang-orang yang diutus Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Babun idza lam yajid ma' wa lam صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم فقال أسيد بن خضير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الجماعة صلاتي. وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد ما يناوله يتيمم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعيد. وبه حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث
عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت أميرا مولى بن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن السمة الأنصاري فقال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ وبحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. Bab selanjutnya sini idlam yajidil ma wala turaban ya. Tidak ada air juga tidak ada debu ya, namanya salat faqidut tahurain ini ya. Ini juga bisa terjadi. Makanya sholat ini tidak ada hukumnya orang boleh meninggalkan sholat kecuali sudah disolatkan. Ya, tidak boleh orang meninggalkan sholat kecuali orang sudah mati. Kalau orang sudah meninggal sudah tidak ada kewajiban lagi sholat ya. Tidak ada air tayamum, tidak ada tayamum, dua-duanya tetap sholat ya. Jadi tidak ada kata saya tidak bisa sholat itu tidak ada sama sekali kecuali sudah dalam keadaan memang tidak bisa sholat yaitu disolatkan ya. Tidak bisa berdiri duduk. Tidak bisa duduk terbaring, tidak bisa terbaring, tangannya tidak bisa digerakkan semua pakai mata tidak bisa pakai hati. Pokoknya udzur sholat tidak ada karena orang itu pertama kali masuk nanti di liang lahat yang ditanyakan sholatnya dulu, ya. Karena sholat ini hubungan Allah sama hambanya, pertama kali ditanyakan sholat. Kalau sholatnya lancar, insya Allah semuanya gampang. Ya. Tapi kalau sholatnya sudah bermasalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan sini pernah ya, ini seperti yang di hadis tadi ya, sebab daripada turunnya tayamum tadi itu ya, kehilangan daripada barang di tempat yang tidak ada airnya. Sayyidatuna Aisyah udah gitu, sampai ditemukan dikatakan di sini hanya bedanya apa? Mana zalabiki amrun takrahinahu illa ja'alallahu dzalika laka walil muslimin fiha khair. Tidak ada keluar daripada keluarga daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq sesuatu yang kita ini kelihatannya tidak suka ya, kecuali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak kita suka itu jadi kita suka. Karena apa? Karena faedahnya tadi itu ya, dengan kejadian itu tadi akhirnya turun keringanan untuk umat ya, tidak ada air bisa tayamum. Ya, dikatakan di sini at-tayammum fil hadar lam yajidil ma wa khafa fawatus shalah ya. Tayamum di tempat hadar ya. Ini kalau pengertian tayamum hadar dengan safar ini beda. Ya. Kalau kita di bab musafir, hadar itu orang yang di dalam kota, musafir orang yang pergi dalam kota. Tapi kalau tayamum ini hadar dengan safar beda. Al-hadar ini al-makan alladhi yaghlib fihi wujudul ma. Tempat yang biasanya ada air. Tapi al-musafir tempat yang tidak biasa, biasanya ada air. Emang kita kalau di tempat musafir kan lebih susah nyari air, apalagi di zaman dulu ya. Tidak ada rumah-rumah, hanya sohor saja dan lain sebagainya. Tapi pengertian di tayamum ini tempat yang biasanya ada air dengan tempat yang tidak biasanya ada air. Ya. Di sini juga ada orang yang juga sakit ya, punya air, tapi tidak ada orang yang bisa memberikan airnya. Misalnya di kasur saja ya, tidak bisa bergerak, ada air, tidak ada yang bisa ngambil kan. Tembok lebih dekat, tembok di zaman Arab ini lempung, tanah liat ya, diginikan pasti ada debunya. Ya, diginikan pasti ada debunya, karena terbuat dari tanah liat. Tidak dapat orang yang mau ngasihkan air karena dia terbaring di kasur, paling dekat sama apa? Tembok istilahnya ya, temboknya kan dari tanah liat. Sholat sudah mau hilang waktunya, ya dia airnya tayamum. Karena tidak ada air yang bisa diberikan ya. Tidak ada itu, gambaran itu tetap dia tayamum terus sholatnya. Dikatakan sini pernah ya, sholat dengan tayamum ya. Pernah Rasulullah SAW ya, pada waktu itu
di suatu bir ya, suatu bir, ketemu seorang yang mengucapkan salam, tidak dijawab ya. Salamnya sampai Rasulullah SAW pada waktu itu sedang mentempukkan di tembok ya. Jadi wudhu di tembok seperti saya katakan ya, tembok itu tanah liat dulu ya. Jadi pasti ada debunya ya. Dipakai buat wudhu ya. Setelah itu baru menjawab daripada salamnya. Rasulullah sedang melakukan apa? Tayamum ya. Setelah melakukan tayamum baru menjawab daripada ini juga termasuk adabnya orang yang sedang wudhu ya. Orang sedang wudhu ini dapat cahaya ya. Kalau dia ngomong hilang ya daripada cahaya itu. Ada orang salam kita masih wudhu, lanjutkan wudhunya, setelah itu baru balas salamnya. Ya, afdalnya seperti itu, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terus bab selanjutnya tentang al-mutayammim hal yanfukhu fihi ma ya. Ini termasuk sunnahnya orang al-mutayammim namanya takhfifut turab ya. Meringankan daripada debu yang diambil ya. Orang itu kalau tayamum kan dengan dua dhorbah, dua pukulan. Pukulan pertama ini buat muka, pukulan kedua buat tangan ya. Jadi buat tangannya kanan terus itu yang dari tangan kanan ke tangan yang kiri. Seperti itu. Ya ini yanfukh ini ditiup ya. Kalau fuqaha mengajarkan namanya takhfifut turab ya. Kalau kita pertama kali ambil turab ini biar tidak banyak digerakkan gini ya. Ini namanya takhfif sunnah. Takhfifut turab ini juga sunnah. Ya pernah di sini dikatakan Ammar bin Yasir pada waktu itu dengan Sayyidina Umar bin Khattab ya. Sayyidina Ammar bin Yasir ini dalam keadaan janabah dan tidak ada air ya. Pada waktu itu di perjalanan ya, fa amma anta lam tusalli wa amma ana fatama'aktu fa shallaitu ya. Pernah dia kejadian itu udah ada air Sayyidina Umar bin Khattab pada waktu itu tidak melakukan sholat. Tapi Sayyidina Ammar bin Yasir dalam keadaan janabah gulung-gulung ya di debu. Ya, gulung-gulung. Karena belum tahu ya. Belum tahu. Setelah itu melakukan sholat ya. Setelah itu diajarkan oleh Rasulullah SAW, inna makana yakfika hakadha ya. Pukulan pertama seperti ini untuk muka dan pukulan kedua untuk tangan ya, kedua daripada tangan. Keadaan janabah, keadaan hadas besar, jadi tetap tayamum itu hanya muka dan tangan saja dalam keadaan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu bab التيمم للوجه والكفين وبه قال شيخ حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة أخبرني الحكم عن در عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار بهذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ضرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال عمار وبه قال شيخ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن در عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا وقال تفل فيهما وبه قال شيخ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين وبه قال شيخ حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث وبه قال شيخ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. Bab selanjutnya at-tayammumu lil wajh wal kaffain ya. Bertayamum ini hanya dua anggota ya, seperti saya katakan tadi, muka dan juga telapak dua tangan ya, kedua tangan ya sampai siku-siku. Di sini seperti saya katakan keadaan janabah, keadaan kita mau wudu untuk sholat tetap sama ya. Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ammar bin Yasir ya. Ini yang lainnya hadisnya apa? Sama ya, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum.
باب صعيد الطيب ووضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال الحسن يجزئه تيمم ما لم يحدث. وأما ابن عباس وهو متيمم. وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبحة والتيمم بها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن إمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس. وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قال لا ضير أو لا نظير ارتحلوا فارتحل فصار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء وتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه ناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف ودعا عليا فقال اذهب فابتغي الماء فانطلق فتلقى امرأة بين مزادتين أو ستيحتين من ماء على بعير لها فقال لها أين الماء؟ قالت أهدي بالماء أمسي هذه الساعة ونفرنا خلوفا. قال لها انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصبي. قال هو الذي تعنين فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث. قال فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو الستيحتين أو كأ أفواههما وأطلق عزالية ونودي في الناس اسكوا واستقوا فساق من شاء واستقى من شاء. وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها ويم الله لقد أقلع عنها وإنه لا يخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا ثوب بين يديها. قال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها ولقد احتبست عنهم. قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب لكني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له صبيع ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. قالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه رسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون سرما الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام؟ فأطاؤوها فدخلوا في الإسلام. Bab selanjutnya di sini tentang wudhu ya. Wudhu seorang muslim ini cukup hanya dengan air ya. Cukup apabila tidak ada air baru diperbolehkan untuk tayamum ya. Dan tayamum ini termasuk taharah dhaif ya. Wudhu yang alat bersuci yang lemah ya.
hanya bisa dibagi untuk 1 kali fardu saja ya. Dan juga dikatakan sini pernah Rasulullah SAW di suatu perjalanan ya. Di suatu perjalanan dikatakan tidak ada perjalanan. Orang ini biasanya kalau perjalanan itu tidur susah ya. Pindah tempat itu orang tidur susah dikatakan. Tapi di malam itu tidak ada pernah malam yang lebih indah, lebih gampang lagi sahabat ini tidur semua. Ya. Seperti di perjalanan-perjalanan yang lainnya tidak pernah. Jadi walaupun musafir tapi tidak terasa tidurnya gampang ya. Dikatakan sini waq'adun ahla indal musafir min hadi. Keadaan musafir tidur itu tidak ada yang lebih nikmat daripada malam ini ya. Fama aigadana illa harus samsi. Tidak bangun kecuali panasnya daripada matahari. Wa kana awal man istayqadha yang pertama kali bangun fulan. Disebutkan tapi perawinya Auf ini lupa ya. Yang keempat itu bangun Sayyidina Umar bin Khattab ya. Wa kana idza nama lam yuqat hatta yakunu huwa istayqad. Rasulullah ini kalau tidur tidak ada yang berani bangunin. Ya. Karena tidak tahu apa yang terjadi dalam tidur Rasulullah SAW ya. Pada waktu bangun Sayyidina Umar bin Khattab, dan Sayyidina Umar ini adalah orang yang keras istilahnya. Fakabbar farafa asawtuhu bitakbir. Takbir terus. Angkat suaranya sampai Rasulullah SAW ini bangun. Pada waktu Rasulullah SAW bangun, mengeluh keadaan yang mereka terima ya. La dhaira wa la yadhira. Dikatakan tidak ada masalah ya. Tidak usah bingung saya. Irtahalu fartahalu fasara ghaira ba'id ya. Rasulullah itu pergi ya. Pindah tempat. Tempat yang melupakan sama Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Tidak mau di situ. Pergi dulu baru sholat di tempat lain. Di sini kita perlu ketahui ya. Bukannya Rasulullah ini tidak bangun ya. Tapi ini Rasulullah lakukan biar ada hukum yang keluar dari sini. Ya. Rasulullah sengaja bangun sampai waktunya sudah panas biar apa? Ada hukum. Orang itu kalau ketiduran tidak berdosa. Tinggalkan sholat asalkan ada syarat-syarat itu. Tidur sebelum masuk waktunya sholat ya. Tapi kalau tidur sudah masuk waktunya dan dia tahu bahwasanya dia kalau tidur tidak bakal bangun, haram tidurnya. Tapi ini ketiduran tidak sengaja bangun waktu sholatnya sudah habis. Ini pelajaran Rasulullah kasihkan sama umatnya. Kalau Rasulullah tidak mungkin ya. Ketiduran sampai lupa sholat itu tidak mungkin. Itu harus kita jauhkan dari pikiran kita ya. Jangan sampai kita mikir wah Rasulullah aja pernah ketiduran tidak bangun kok. Jangan sampai kita mikir kayak gitu. Karena ini semua tarbiyah Rasulullah kasih sama umatnya. Harus Rasulullah ngelakuin ini biar keluar hukum. Kalau Rasulullah tidak pernah kayak gini, kita hatta ketiduran haram, tidak sholat. Karena Rasulullah tidak pernah. Ya. Dan juga di sini Rasulullah menunjukkan ada sifat kemanusiaan agar orang ini bisa niru Rasulullah. Ya. Rasulullah ini manusia walaupun tidak seperti manusia yang lain. Jadi kita biar bisa meniru daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Setelah itu pindah ke tempat lagi ya. Nazala fada'a biwudu'in wa nudiya bis-shalah fa shalla bina wa lam. Setelah itu didatangkan air wudu ya. Setelah itu sholat bersama sahabat semuanya. Ada seseorang daripada sahabat yang tidak sholat ya. Dikatakan kenapa? Saya saya terkena daripada janabah dan tidak punya air katanya. Wala alaika bis-sha'id. Harusnya kamu ini pakai daripada debu itu tadi ya. Fa innahu yakfi. Cukup ya untuk menggantikan daripada air ya. Pada waktu melanjutkan perjalanan fashtaka ilaihin nas minal atash. Sahabat yang lainnya setelah melanjutkan perjalanan sebentar ngeluh daripada haus. Ya, kehausan ngeluh. Pada afulan kan Yusami Abu-Raja nasi itu. Pada Ali ya didatangkan panggil satu orang dengan Sayyidina Ali juga ya. Fagala idhabu fabtaghil ma. Pergilah kamu cari air. Ya. Fantalaga fatalgiyani imra'atun baina mazidatayn satihatain ya minal ma. Ketemu seorang perempuan yang mempunyai 2 tempat ya. Ada isinya airnya ya. Faqala ainal ma galat ahidu bil ma yamas hadhihi sa'ah. Dikatakan dari kemarin saya tunggu nyari air baru dapat sekarang ya. Daripada air yang mau dia bawa ini. Setelah itu diajak orang ini tadi untuk ketemu dengan Rasulullah SAW ya. Ketemu dengan Rasulullah SAW. Setelah itu diambil ya 2 air itu tadi ya sama Rasulullah SAW diturunkan daripada tunggangannya diambil. Setelah itu dibagikan oleh Rasulullah SAW untuk orang ini semua minum. Semua Masya Allah ya. Setelah itu diberikan lagi kepada orang yang
yang punya jenabah tadi. Ini yang punya air bingung ya. Dia nyari air dari kemarin, diambil semua dibagi-bagikan ya. Ya, dibagi-bagikan ya. Sampai keadaan orang yang galak-galak ini bingung ya. Bingung tapi tidak bisa ngomong apa-apa. Ya, bingung tidak bisa ngomong apa ya. Setelah itu dibalikkan innahu yukhayyalu ilaiha annahu asyadda mil'atan minhu. Ya. Setelah dilihat itu air itu dibalikkan, dia merasa air itu lebih banyak daripada sebelum dikasihkan sama Rasulullah. Padahal dikasihkan minum sahabat semuanya. Ya. Kalau Nabi SAW ya, ijma'u laha min ajwa wa daqiq wa sawiq ya. Wa jama'u lahu dikumpulkan makanan dikasih sama Rasulullah ini masih dikasih gandum, dikasih kurma ya. Hadiah buat perempuan itu ya. Saya terus mengatakan, ta'lamina ma ruzikna min ma'ika syai'in ya. Sungguhnya kamu ini tidak memberikan air untukku sama sekali ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan aku air tadi ya. Walakin Allah huwallazi asqana ya. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ya. Dia datang kepada keluarga dalam keadaan tabasat ya, bingung. Takjub bingung gitu. Yang dikatakan ya. Dalam keadaan takjub dan juga bingung juga. Di sini syariat mengajarkan kita untuk ikhtiar ya. Ya, tidak ada air cari air. Ya, Rasulullah SAW bisa langsung tangannya dikeluarkan air bisa, tapi nyari sebab. Ya, datangkan air. Ya, setelah itu baru dijalankan ya sama Rasulullah SAW. Ya. Dia datang dalam keadaan bingung ya. Cerita ya, diceritai tentang kejadian yang terjadi sama perempuan itu tadi ya dengan airnya. Ya. Dikatakan setelah itu dia mengatakan. Fa wallahi innahu la asharu, dikatakan ini orang tukang sihir top ini. Katanya orang-orang yang di sekelilingnya wanita ini tukang sihir yang hebat. Setelah itu dia mengangkat tangan jari tengahnya dengan telunjuknya ini, kalau zaman sekarang namanya swear ya, itu sumpahnya orang Yahudi dulu gitu. Ngangkat telunjuknya sama jari tengahnya, dia mengatakan farafa ilaihi sama innahu la rasul haq. Dia ini adalah betul-betul rasul, bukan tukang sihir. Ya. Seperti layaknya tukang sihirnya Fir'aun yang tahu bahwasanya tukang sihir ini tahu kalau ini sihir apa enggak ya. Ya dia waktu ngelihat sendiri dibilang ini bukan sihir. Dia tahu kalau ini bukan sihir. Ini adalah Rasul yang benar ya. Bukan sihir ya. Setelah itu mulai ya orang-orang muslimin itu ngerayu daripada orang-orang musyrikin ya. Setelah itu diajak untuk masuk Islam, akhirnya mereka semua masuk ke dalam ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Babun idza khafal junubu ala nafsihi al-marad awil maut aw khafa al-atash tayammum. Wa yudhkaru anna Umar ibn asnaba fi lailatin baridatin fatayammum wa tala wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Fadzukira lin nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'atif yu'annif wa bi qala syekh hadatsana Bashar bin Khalid hadatsana Muhammad wa Gundar an Syu'bah an Sulaiman an Abi Wa'il qala Abu Musa li Abdullah bin Mas'ud idza lam yajidil ma la yusalli qala Abdullah law rakhastu lahum fi hadza kana idzan wajada ahadakumul albarat qala hakadha baini tayammama yakni tayammama wa shalla qala qultu fa aina qawlu Ammar li Umar qala inni lam ara Umar qana'a yaqulu Ammar wa bi qala syahadatsana Amr bin Hafiz Umar bin Hafiz qala hadatsana Abil qala hadatsana A'mash qala sami'tu Syakik bin Salamah qala kuntu inda Abdullah wa Abi Musa faqala lahu Abu Musa ara'aita ya Aba Abdurrahman idza asnaba falam yajid ma'an kaifa yasna'u faqala Abdullah la yusalli hatta yajidal ma' faqala Abu Musa fa kaifa tasna'u biqauli Ammar hina qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakfika qala alam tara Umar lam yaqna bidzalik faqala Abu Musa fada'na min qauli Ammarin kaifa tasna'u bihadhil ayah fama dara Abdullah ma yaqul faqala inna law rakhasna lahum fi hadha law shakka idza barada ala ahdihim al-ma' ay yata'ahu wa yatayammama
Fakultu li Syakik fa innama kariha Abdullah lihadza qala na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Bab tayammum darbatun. Qala syahdatana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abu Muawiyah an A'mash an Syakik qala kuntu jalisan ma'a Abdullah wa Abi Musa al-Asy'ari faqala lahu Abu Musa law anna rajulan ajnaba falam yajidil ma'a shahran ama kana yatayammamu wa yusalli fa kaifa tasna'una bi hadhihi al-ayah fi suratil Maidah falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد قلت وإنما كرهتم هذا الإذا قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في صعيدي كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. وزاد يعلى عن الأعمش عن شكيك كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بصعيدي فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسى وجهه وكفيه واحدة. باب قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا إمران بن حسين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. Bab selanjutnya di sini idza khafa al-junubu ala nafsihi al-marad aw al-maut ya aw al-khaf al-atash ya. Dikatakan di sini kalau orang yang dalam keadaan jenabah ini kalau mau mandi takut sakit ya. Atau sanggup meninggal ya. Kehausan dan lain sebagainya diperbolehkan untuk tayamum ya. Tapi ada syarat-syaratnya ya. Kadang di tempat yang sangat dingin sekali, airnya sangat dingin ya. Kalau dia pakai air dia akan sakit ya. Tapi kalau kotanya biasa tidak dingin dan walaupun airnya dingin insya Allah tidak membuat sakit. Yang jelas kalau betul-betul dia kena air itu bisa sakit atau mempunyai penyakit yang kalau kena air itu akan bertambah ya. Diperbolehkan untuk tayamum ya. Tidak memakai daripada air ya. Di sini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dikatakan kalau ada orang yang tidak punya air ya, apakah dia boleh melakukan wudhu atau kedinginan ya? Dikatakan tidak diperbolehkan ya. Akhirnya dikasih tahu tentang ucapan Ammar ya. Dikatakan di sini sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini tidak mantap karena apa? Takut orang gampang kan ya. Jadi intinya di sini tidak boleh gampangin. Kalau betul-betul sudah kalau memang kita pakai air dingin kita sakit dan tidak punya jalan keluar lagi, tayamum boleh ya. Bukan berarti setelah itu tidak mandi, tetap agak siang sudah dinginnya tidak ada ya mandi tetap. Atau penyakit yang kita kena sudah sembuh ya tetap harus mandi lagi ya. Harus mandi lagi tetap. Dan juga dikatakan kalau orang junub tidak ada air sebulan ya, apakah harus tayamum? Tidak ada air, pokoknya kalau tidak ada air ya dia tayamum terus. Nanti begitu ada air dia wajib mandi lagi pakai air ya. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat, sesungguhnya kamu cukup ya. Tadi tayamum terus sholat ya. Begitu ada air sama Rasulullah dikasih air untuk dia mandi daripada janabah ya. Hadis yang lain hampir sama semua. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bil-qabul wal-iqbal wa salahil ahwal al-zahir wa batin. Wa yaftah alaina wa alaikum fiddal arifin wa ikaina wa ikum fiddin wa dina ikam sabil wa yu'alimna wa ayakum ta'wil wa ja'alna wa ayakum ulama al-giyas bil-hamul jabah
والله يبارك لنا فيما رزقتنا ويعافينا ويعفو عنا والله يغفر ذنوبنا ويحسن ركبنا ويشفي قلوبنا ويقضي حاجاتنا والله يشفي مرضانا ويعافي مرضانا ويرحم رجانا ويرزقنا كما رزقنا كثيرة بدون تعب ولا مشقة مع اللطف والصحة والسلامة وطابق الهداية والله يحفظنا ويحكم من كل بلاء ووباء خصوصا في رزقنا ويشفي مرضانا ويعافي مرضانا وربجانا ويرزقنا يكون سوء الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة رضا في خير وتبقى في سلام وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله وفي علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائر ونياتي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي إني طامع في عطاك راغب في رضاك لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياك وصلى الله عليه وسلم.